Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Kang Mutasim Billah, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit diskusi mengenai suatu hal yang dianggap penting sebetulnya ya, yaitu tentang bertuhan atau menciptakan Tuhan. Nah, mungkin penasaran ya teman-teman semua seperti apa tema yang diangkat pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti bisa didengarkan oleh teman-teman semua yang disampaikan oleh Kang Mutasim Billah. Ya, kita diskusi lah ya. Ya, kita diskusi sedikitnya untuk mengenal bahwa seperti apa kita bertuhan atau menciptakan Tuhan itu. Itu mungkin Kang ya. Silakan Kang untuk mengawalinya seperti apa Kang? Ya emang tadi sedikit nih. Jadi kan tadi temanya itu bertuhan atau menciptakan Tuhan. Kita tahu sendiri lah bahwasanya di muka bumi ini semua tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kalaupun ada orang yang mengatakan bahwasanya dia tidak memiliki Tuhan, dia sama saja sedang mengatakan bahwasanya dia menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Dia menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Kenapa di sini kita kalimatnya Tuhan, bukan Allah, padahal kita seorang Muslim? Ya, bukan dalam artian kita tidak menganggap kalimat Allah dan menggantikannya dengan kalimat Tuhan. Cuman ya mungkin teman dia tidak usah mempermasalahkan hal sesepele itulah. Maksud saya itu, wah ini mah mengganti kalimat Allah dengan Tuhan. Ya inilah manusia, selalu mempermasalahkan hal kecil hingga lupa masalah yang paling besar. Padahal yang harus dibahas itu bukan tentang penyebutan. Meskipun iya penting penyebutan, tapi ada yang lebih penting. Setuju gak Kang tuh kalau masalah kayak gitu? Betul, setuju. Soalnya kita tuh samaan ya. Kita samaan, saya sama Kang Hari itu kita punya mantan yang sama. Masya Allah. Kita punya mantan yang sama. Kita lahir di tahun yang sama, tanggal yang sama, bulan yang sama. Tapi Masya ayah Allah. ibu kita berbeda. Ayah ibu kita berbeda. Luar biasa ya. Nah, dari tadi kan kita ngobrol dulu kan sebelumnya. Terus ya obrolan tuh kemana-mana. Tapi pernah nggak sih kita membicarakan tentang hak seorang hamba dan hak Tuhan, bukan seorang, maaf. Hak hamba dan hak Tuhan. Kewajiban hamba dan kewajiban Tuhan. Karena sepertinya hamba sudah mengambil haknya Tuhan. Tapi Tuhan tidak mungkin mengambil haknya hamba. Makanya saya bilang bertuhan atau menciptakan Tuhan yang kita angkat di video kali ini. Karena lucu gitu. Manusia sekarang tuh memilih-milih hukum, lalu menerapkannya sebagaimana udalnya masing-masing. Memilih-milih dan memilah-milah. Padahal untuk memilih dan memilah hukum itu tugasnya Tuhan. Jadi maksudnya bertuhan atau menciptakan Tuhan itu bukan dia menjadi Tuhan bisa menciptakan, bukan. Tapi dia sudah mengambil salah satu tugas Tuhan. Yaitu apa? Menciptakan suatu hukum. Ya banyaklah seperti ada yang ngomong semua penganut agama itu masuk surga. Padahal Allah sudah menentukan. Itu kemon lah, itu haknya Tuhan. Jadi buat Tuhan-Tuhan yang ngaruh masa dirinya adalah Tuhan, tolong tobat setelah melihat video ini gitu. Karena Anda bukan saingan bagi Tuhan sang pencipta alam semesta. Anda memilih hukum-hukum dari Allah yang telah Allah tetapkan berdasarkan hawa nafsu, kepentingan pribadi. Bahkan ada yang berani mengatakan bahwasanya hafiz Quran itu adalah bibit-bibit radikalisme gitu kan. Ya. Bukan cuma orang itu yang mengatakan. Sebelum-sebelumnya banyak kok yang beranggapan tapi tidak mengatakan. Ya, dia kan sedang menjadi Tuhan. Dia mengutarakan hal-hal yang Allah sudah mengutarakan hal tersebut. Hafiz Quran itu yang Allah cintai. Itu yang Allah sayangi. Allah jamin surganya. Allah ya sangat Allah sayangi lah. Karena dia adalah sang penghafal, sang penjaga kalimat-kalimat Allah. Masya Allah. Tapi disebut
Radikal. Ya berarti kan radikalnya ya. Bingungnya ke sana. Jadi radikal itu ada kriteria khusus sekarang tuh Kang. Yang pertama harus berpeci, yang kedua harus beragama Islam. Iya. Jadi kalau nusuk enggak, bukan nusuk apa-apa ya. Nusuk Muslim, Ustadz, ya itu bukan radikalisme. Itu adalah tindakannya orang gila. Stres, gangguan jiwa, dikarenakan hal-hal lainnya. Dan kalau nusuknya setingkat menteri, baru disebut radikalisme. Iya. Betul. Jadi yang nyerang ke Ustadz itu bukan radikal. Itu orang gila. Tapi orang gila. Ada yang ngebom, itu disebut radikalisme, terorisme. Tapi yang melakukan pemusnahan manusia, genosida di Palestina berpuluh-puluh tahun, itu namanya penjahat, bukan teroris, bukan radikalisme. Jadi buat Anda yang mau disebut radikalisme, meskipun Anda sudah membuat kejahatan-kejahatan, tapi Anda belum mendapat gelar radikalisme, tolong menjadi seorang muslim yang taat. Insya Allah Anda akan mendapat gelar radikalisme, Kang. Akang udah pernah dipanggil radikal? Iya. Udah pernah. Oh berarti Akang udah ya setidaknya menampilkan sosok muslim lah. Jadi kalau belum dipanggil radikal, kayaknya kita belum muslim nih sekarang tuh. Bahkan kalau menyinggung radikal itu, mungkin Nabi SAW juga paling radikal. Masya Allah. Jadi makanya tadi mereka tuh udah sebagai Tuhan. Mereka udah sebagai Tuhan. Maka mereka sudah tidak lagi bertuhan. Mereka sedang menciptakan Tuhan. Tapi mereka lupa Tuhan tak bisa diciptakan. Karena Tuhan itu adalah yang menciptakan. Masya Allah. Luar biasa gitu kan. Tapi mungkin menyinggung yang tadi, yang masalah radikalisme. Seorang itu kan dikatakan radikal gitu kan. Kemudian teroris itu kan. Kenapa istilah-istilah itu selalu dimunculkan atau disudutkan ke orang muslim gitu, ke orang Islam? Itu seperti apa, Kang? Kalau menurut saya Kang, enggak tahu kalau menurut Akang ya. Kalau menurut saya itu tuh suatu kebanggaan kayaknya. Jadi meskipun ya teman-teman muslim di luar sana yang berbeda tanggapan dan yang berbeda pergerakan, tolonglah jangan memaki orang-orang yang berbeda gerakan dengan kita. Karena jujur, kita tidak tahu hati mereka itu seperti apa. Bisa jadi hati mereka itu tulus lillahi ta'ala. Hanya untuk mengembalikan izah muslim yang telah hilang di muka bumi ini. Sebagian ya, meskipun adalah kayak di Indonesia kan itu muslim masih jaya lah menurut mereka. Menurut mereka, bukan menurut kita. Iya benar kan? Jadi kalau menurut kita muslim seperti ini ya tidak jaya. Ya tapi kalau menurut mereka ya masih jaya lah. Kita kan sebagai seorang rakyat nggak boleh ngehina pemimpin, nggak boleh mencerca pemimpin, ngomongnya pemimpin berani ngomong hafiz Quran radikal, nggak boleh. Kita seorang rakyat bilang pemimpinnya nggak amanah, nggak boleh. Kita seorang rakyat ya, meskipun itu kenyataannya, tapi nggak boleh juga. Jangan bilang pemimpin kita tidak pro kepada Islam, janganlah sampai dai harus dapat sertifikasi. Nggak usah. Yang saya itu apa, salah satu memang ketakutan. Karena ketika pembebasan Konstantinopel itu kan terjadi bukan hanya zaman Muhammad Al-Fatih saja, bahkan zaman Umar bin Khattab pun pernah dilakukan. Tapi qadarullah, Allah belum menetapkan hal tersebut. Tapi kalau salah ingetin ya, soalnya saya pernah ngedengar gitu, takutnya salah. Ketika zaman Muhammad Al-Fatih pun tidak langsung takluk kok. Panjang sekali perjalanannya. Bahkan diangkutnya kapal-kapal melewati gunung-gunung yang luar biasa. Mual kepikiran gitu ke orang. Naik gunung Nawe yang 1000 gitu. Ya, harus membawa kapal. Mending ngebawa carrier. Ini ngebawa kapal besar sekali. Berapa orang yang mati dalam pengangkatan tersebut? Itu kan saya nggak tahu, makanya nanya. Cuman itu kan hal yang luar biasa. Tapi mereka tidak langsung mengatakan kekalahan kita di depan mata, tidak. Tapi ketika mereka sembayang, ketika pasukan Muhammad Al-Fatih sembayang di depan gerbang, di depan tembok Konstantinopel, mereka mengatakan sebentar lagi kehancuran kita. Maka mereka tahu senjata paling kuat muslim adalah keyakinan.
Karena sungguh perang Badar dimenangkan bukan oleh pedang. Penaklukan Konstantinopel dimenangkan bukan oleh pedang, tapi oleh izin Allah. Dan izin Allah hanya bisa diraih atas ketenangan hati seorang mujahid-mujahid. Nah inilah yang ditakutkan gitu kan ya. Kan pemerintah kita mah gak mau perang-perang gitu kan. Maksudnya tuh pecinta damai, pinginnya lembah lembut gitu ya, jadi gak boleh lah kasar-kasar gitu. Lebih ke adem ayem Mungkin harusnya itu, tuh Muhammad Al-Fatih itu ketika menaklukkan Konstantinopel itu kalau gak salah itu ketika umur 23 ya. Iya, kita 23 masih nganggur. Nah, itu masalahnya. Dulu ketika kayak Ibnu Abbas itu kan umur 14 tahun sudah menjadi menteri keagamaan gitu kan. Kalau di kita itu jadi MUI gitu kan. Iya. Nah, sekarang zaman sekarang itu umur sudah tua, mungkin dikatakan tua, belum jadi apa-apa gitu. Bahkan pemikirannya itu masih anak-anak gitu kan. Nah, ini di mana nih permasalahannya? kok tidak sampai ke sama kita gitu kan? Ya tadi bisa nggak sih kan? Kayak contoh gini nih, kayak Allah itu kan ngomong. Akhirnya gimana sih? Saya kurang hafal. Yang Allah tuh ngomong tuh diciptakannya Nabi Muhammad tuh uswatun hasanah, contoh yang baik. Itu kan benar kan ya? Nah ini kan berarti dalam semua lini pendidikan pun sama. Tapi kepikir nggak sih kan? Pendidikan itu dusun, desa, sama kota kok sama? Kan harusnya berbeda. Karena lingkungan mereka berbeda. Dan kenapa pendidikan itu sekarang disamakan? Padahal notabene anak itu berbeda. Karena memang sekarang tidak mengajarkan yang namanya nggak tahu takutnya saya salah. Cuman berani aja lah ngomong gini ya, kalau salah kan tinggal diingetin ya. Pendidikan Indonesia tidak mengasah anak menjadi seorang ahli. Mereka dimasuki semua pelajaran. Iya. Ya nggak tahu. Cuman ya bagi saya seperti itu. Ya emang ya saya termasuk orang yang bodoh dalam pendidikan, iya. Nilai saya tidak bagus, iya. Jarang ngerjain PR, iya. Bahkan semuanya ya. Bahkan semuanya gitu. Semua PR saya jarang banget kerjain. Karena kan teman sekelas saya jadi tahu kerjaan saya di kelas apa gitu. Iya. Ya harusnya gitu. Dulu ketika saya juga baca buku Kutab ya, bahwa di sana dijelaskan bahwa pendidikan awal itu untuk usia dini gitu kan, menuju usia dewasa itu ternyata Al-Qur'an kan. Jelas. Jadi ketika sumbernya atau tanahnya di barat itu tanahnya subur, nah maka mau dipelak apapun, misalkan benih apapun, biji subur. apapun akan berkembang gitu, akan jadi. Nah di sini juga kita kalau misalkan mungkin Indonesia bisa ya sebetulnya tingkat-tingkat SD gitu kan, TK itu dipelajari Al-Qur'an dulu gitu. Jadi nanti kalau misalkan udah dewasa mau disuruh di bidang matematika, di bidang informatika mungkin dan bidang yang lainnya itu akan subur gitu, akan memiliki suatu kebanggaan dan kebisa gitu kan, kemampuan supaya dia itu ketika menjalani kehidupan itu mempunyai keahlian gitu kan. Setuju kah kalau misalkan Akang sekarang itu pendidikan di Indonesia itu berdasarkan Al-Qur'an dulu paling awal? Setuju Kang. Soalnya sarjana matematika belum tentu bisa ngitung bulan dalam Islam. Belum tentu itu. Karena bulan dalam Islam berubah-ubah itu masalahnya. Ada perhitungan sendiri. Beda dengan bulan saat ini gitu. Bulan yang kita pakai seperti bulan Januari. Nggak nyambung juga. Namanya bulan tapi perhitungan lewat matahari. Bingung juga kan? Ya kita mah namanya bulan Masehi gitu kan. Ya perhitungannya lewat namanya bulan. Tapi perhitungan lewat matahari. Kan ada bingung juga lah. Unik juga ya di kita itu. Luar biasa lah. Emang ya sebagaimana kata Rasul, semakin kesini ya akhir zaman. Mungkin akhir zaman. Kalau ketika Ali ditanya kenapa zaman Ali seperti itu kan, Ali menjawabnya ketika zaman Nabi pemimpinnya seperti Nabi, umatnya seperti kami. Nah sekarang seperti saya. Sekarang pemimpinnya seperti saya, umatnya seperti kamu. Ya sekarang pemimpinnya tidak seperti Ali, umatnya tidak seperti pengikut-pengikut Ali ketika itu. Ya tapi tetap baiklah para pemimpin, tetap baik.
Insya Allah. Masya Allah. Insya Allah tetap amanah, tetap dilindungi oleh Allah dan semoga cepat bertaubat. Bertaubat atas dosa-dosa yang dilakukan. Kan nggak tahu Kang ya. Ya setiap manusia tidak luput dari dosa. Tetap mengingatkan gitu kan ya. Ya kalau masalah yang lain-lainnya itu urusan mereka lah. Penetapan-penetapan yang lain. Cuma benar tadi Al-Quran itu sudah dijadikan landasan. Maka ketika sudah seharusnya gitu, ketika Al-Quran tidak dijadikan landasan dalam pendidikan, maka dari sanalah kader-kader sang Tuhan-Tuhan baru itu akan muncul. Karena apa? Mereka sudah tidak lagi mementingkan hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Akhirnya menciptakan hukum-hukum seenak dewe gitu maksudnya. Seenak dirinya sendiri aja. Jadi menurut dia bagus ya. Bagus gitu. Padahal kan tadilah akhirnya mereka bisa menetapkan hukum seenak itu gitu. Luar biasa sekali. Mempertimbangkan ya. Iya. Apa akibat dari keputusan tersebut apa gitu. Tapi saya sedang tidak mengatakan bahwasanya Indonesia adalah togut. Saya tidak membahas ke arah sana gitu. Takutnya ada yang beranggapan bahwasanya saya pro atas gerakan-gerakan seperti itu. Saya tidak menghinanya, cuman saya tidak mengikutinya. Saya tidak menghina orang-orang yang mengatakan bahwasanya Indonesia adalah togut. Saya tidak menghina mereka, cuman saya tidak mengikuti itu. Mudah-mudahan para penguasa kita bertaubat ya. Amin. Akan menjadikan memang Indonesia itu sumber umat Islam paling banyak. Amin. Ini bukan hanya KTP saja ya Islamnya itu. Ya makin maju lah semoga Indonesia. Karena saya yakin para pemimpin pun tidak luput dari dosa. Karena pemimpin itu kan luar biasa. Semoga tetap ibadahnya makin tingkat, bertobat atas dosa-dosa yang pernah diperbuat, dan kita pun sama, semoga lebih peka lagi hatinya atas dosa-dosa yang telah diperbuat, agar meningkatnya keimanan, meningkatnya kasih sayang dari Allah, dan meningkatnya kasih sayang Allah pada bumi kita Indonesia. Amin. Nah itu teman-teman, panjang ya, selama berapa menit kita diskusi mengenai bertuhan atau menciptakan Tuhan ya. Sangat bagus. Ini pemaparan dari Kang Mutasim. Dari kita berdua. Dari kita berdua. Diskusi santai mungkin ya. Nah ini membahas mengenai bertuhan atau menciptakan Tuhan. Ini seperti apa? Kita bertuhan itu seperti apa? Dan kita menciptakan Tuhan itu bukan aslinya menciptakan Tuhan secara real text tulisan. Tapi bagaimana kita mengambil hukum itu seenaknya kita gitu. Nah itu sudah kita mendahului kewajiban Tuhan atas hukum yang telah ditetapkan. Nah itu mungkin Kang ya. Dan atas dasar masalahnya itu ternyata pendidikan yang kurang di kita itu. Mudah-mudahan kedepannya Indonesia, khususnya Indonesia ya, ini menanamkan Al-Quran ya. Al-Quran itu menjadi tanah yang subur ya, insya Allah ketika dilempari biji-bijian itu akan tumbuh besar gitu kan. Akan berkembang biak gitu sesuai porsinya dan sesuai yang apa kita tanam gitu kan. Amin. Nah, itu mudah-mudahan sahabat-sahabat semua yang mendengarkan diskusi kami berdua itu menjadi manfaat, kemudian menjadi penggagas untuk memajukan negara kita dengan bermodal pendidikan itu melewati Al-Quran dulu gitu kan, dibekali dulu. Nah itu mungkin teman-teman, kepada Kang Mutasim sangat saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang telah kita diskusikan. Mudah-mudahan kita bertemu di lain hari dengan pembahasan yang berbeda. Ya. Untuk itu kita cukupkan dulu diskusi kita kali ini ya. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.